Selamat pagi Kiss Lovers, Meli Lida kembali hadir menjumpai Anda sekeluarga dalam infotainment kesayangan Kiss Pagi, kisah seputar selebriti. Mengawali aktivitas hari ini, sejumlah peristiwa di dunia artis dan selebriti akan kami sajikan untuk Anda. Misteri sakitnya Tukul Arwana hingga kondisi Tukul setelah menjalani operasi, dan kabar Jonathan Prizzy dan Ririn Dwi Ariyanti yang kepergok berada di tempat yang sama. Lalu tingkah lucu dan persiapan anak para selebriti menjadi kakak. Selanjutnya Ria Ricis yang menangis haru saat acara lamaran, dan Maggie Wulandari mantan istri kedua Kiwil yang pamer kehamilannya. Dilanjutkan dengan Kiss Pagi Top Isu serta Rara Lida yang kian sukses dan dikabarkan siap susul kekayaan Lesti. Belakangan publik dikejutkan dengan pemberitaan Tukul Arwana yang dilarikan ke rumah sakit. Dan hingga kini Tukul diketahui masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Pasca menjalani operasi, komedian senior itu disebutkan sempat kritis dengan berbagai selang menempel pada tubuhnya. Namun rupanya hal itu dibantah oleh manajer Tukul, Rizky Kimon, bahwa gambar yang beredar bukanlah foto dari Tukul Arwana. Hai Kiss Lover, jumpa lagi dalam Kiss Pagi, kisah seputar selebriti infotainment kesayangan Anda. Nah, kalau dari yang sebelum-sebelumnya, progresnya beliau sudah sangat baik, respon juga sudah mulai membaik seperti itu. Cuman ya kita nanti mau coba lihat gimana perkembangannya selanjutnya sih. Ya udah lama juga sih nggak ketemu sama Mas Tukul, kaget, jarang sakit gitu kan. Paling sakit pilek gitu kan, masuk angin, sariawan. Kabar sakitnya Tukul yang alami pendarahan otak masih menjadi misteri. Apa penyebab sebenarnya? Karena selama ini Tukul dikenal sehat dan jarang sakit. Tukul ditemui tak sadarkan diri di rumahnya setelah mengaku alami sakit kepala hebat. Hari Minggu kemarin, kondisi Tukul disebutkan alami kritis usai jalani operasi. Beredar foto yang seolah memperlihatkan kondisi Tukul, di mana tubuhnya banyak dipasang alat bantuan termasuk alat bantuan pernafasan. Benarkah kondisi Tukul kian memburuk usai jalani operasi? Jadi kondisi terakhir beliau sudah berangsur-angsur membaik. Pastilah kan kita kan operasi tanggal 22, sekarang tanggal 25. Progresnya positif, kata dokter, baik. Cuman ya masih di ruang ICU. Yang beliau masih harus istirahat secara intens. Komunikasinya hanya bertatap mata seperti itu. Selebihnya paling ya ada gerakan-gerakan sedikit itu. Heboh. Hari Minggu kemarin beredar foto orang mirip Tukul dengan kondisi di seluruh tubuhnya terpasangi alat bantu medis. Banyak netizen yang mendengar kabar jika kondisi Tukul Arwana kritis usai menjalani operasi pecahnya pembuluh darah di otak. Namun kabar itu langsung dibantah oleh Rizky Kimun, manajer Tukul, serta Ega, anak Tukul Arwana, yang mengatakan jika kondisi Tukul jauh lebih baik saat ini. Bahkan Tukul sudah dapat berkomunikasi meski hanya lewat tatapan mata saja. Sejak ngobrol sudah respon, cuman masih belum bisa bicara. Cuman kalau dari gerakan tangan, mata sudah bisa respon. Ketika Tukul dikabarkan alami pecah pembuluh darah pada otak, banyak yang tidak percaya. Terutama rekan sesama artis yang kerap bekerja sama dengan Tukul di program acara televisi. Pasalnya, komedian yang namanya meroket setelah menjadi presenter talk show ini tidak pernah mengeluh sakit. Gaya hidupnya pun dikenal sehat dan rajin berolahraga. Bahkan selama ini Tukul tidak memperlihatkan gejala jika kesehatannya menurun atau menderita penyakit tertentu. Tukul terlihat sehat dan jalani jadwal syuting seperti biasa. Karena beliau ini dengan full kegiatan, dan kemarin saya sempat bilang jarang sakit juga. Saya rasa fine-fine aja sih, kehidupan normal, pola makan yang normal. Kalau saya pribadi setiap hari sama beliau normal aja, jadi nggak ada yang makan berlebihan apa atau apa itu sih. Selama ini sih 2 tahun ke belakang saya sama beliau nggak ada ya Mas, nggak ada.
nggak ada yang sakit sampai parah gitu, nggak ada. Mungkin kalau sakit kepala waktu itu kan sakit kepala ringan jadi wajar. Maksudnya bukan sakit kepala yang gimana gitu ya. Kalau batuk pilek sih wajar sih itu. Jadi nggak ada yang keluhan yang apa gitu, sakit kepala yang sangat berat atau apa, nggak ada. Ya memang soal olahraga atau apa enggaknya ya nggak tahu ya. Apakah beliau suka olahraga apa gitu. Tapi kalau sehari-hari kalau di rumah, pengetahuan saya itu sama teman-temannya itu pelak-pelak paling suka ngumpul di rumahnya dia gitu. Pasukan Pondok Indah itu kan. Paling main catur ya. Suka main catur aja olahraganya. Kalau main catur kan duduk aja kan. Nggak ada pergerakan yang lain. Ya mungkin salah satu apa ya. Ya memang menjaga kesehatan itu perlu emang. Kondisi Tukul yang terlihat bugar membuat banyak orang bertanya-tanya tentang penyebab pendarahan otak yang dialami Tukul. Ada yang menyebutkan jika sebelum jatuh sakit, Tukul menjalani vaksinasi. Namun hal itu dijelaskan oleh Kimun jika tidak ada hubungannya antara penyakit Tukul dengan vaksin seperti yang dijelaskan oleh Kepala Rumah Sakit PON Jakarta Timur. Kemarin saya sempat juga ditanya wartawan terkait hubungan antara penyakitnya ayah sama vaksinasi ya. Jadi saya sudah koordinasi sama tim dokter juga, tidak ada hubungannya sama penyakit yang diderita sama ayah. Ya, jadi nggak ada hubungannya lah, jadi vaksinasi sama penyakitnya. Kami tegaskan dari keluarga besarnya Mas Tukul, ini Mas Ega juga, bahwa sakitnya beliau tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Tukul dibawa ke rumah sakit pada Rabu 22 September 2021 setelah alami sakit kepala. Padahal sejak pagi hingga sore, Tukul tidak alami gejala apapun. Bersama sang manajer, Tukul bahkan sempat membuat konten YouTube pada pagi harinya. Namun menjelang malam, Tukul merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi kesehatannya. Melihat kondisi sang ayah, Ega anaknya pun langsung melarikan Tukul ke rumah sakit dekat rumahnya. Namun dari hasil pemeriksaan, Tukul berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga pihak rumah sakit merujuk Tukul ke Rumah Sakit Khusus Otak atau PON di Cawang, Jakarta Timur. Gak pernah ngeluh, tapi mungkin lebih perlu obat sakit kepala. Itu 2 kali sih yang aku yang bener-bener pas di sebelah aku, Mon minta obat sakit kepala ya. Udah gitu aja, tapi kayak ngeluh, aduh capek. Itu Mas Tukul bukan orang kayak gitu. Mas Tukul tuh selalu semangat. Malahan aku kayak banyak belajar dari Mas Tukul, harus datang on time. Dan beliau selalu semangat kerja, gak pernah ngeluh sakit atau apapun tuh nggak pernah sama sekali. Makanya kita semua tuh shock, hah Mas Tukul sakit? Mas Tukul kayak nggak pernah sakit deh. Tipikal orang yang mungkin penyakit aja malas buat deket Mas Tukul. Makanya aku kaget juga. Kalau aku lihat dari fisiknya tuh ya benar-benar sehat, orang sehat gitu, nggak ada sakit gitu. Malah badannya makin seger gitu, aku lihat makin seger, makin cakep. Hampir 5 hari Tukul dirawat di rumah sakit. Namun selama itu tidak terlihat sosok Maggie Diaz, pedangdut yang dikabarkan sudah lama menjadi kekasih Tukul. Meski sudah cukup lama berhubungan dengan Maggie Diaz, namun kabarnya Maggie belum mendapat restu dari anak-anak Tukul untuk menjadi pengganti almarhumah Susi, istri pertama Tukul yang sudah meninggal dunia. Benarkah karena hal itu Maggie Diaz belum berani menjenguk Tukul? Untuk Mbak Maggie, ya karena memang di sini aksesnya kan masih keluarga. Jadi pasti belum di sini. Kita di sini yang menemenin hanya asistennya beliau, Mas Tukul, saya sebagai manajer dan putranya Mas Ega dan Mbak Vita. Yang kecil kan masih sekolah, jadi belum bisa menemani.